Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rukin Sudarwanto, SPD MTI yang saya hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika. Di sini saya Muhrifai NIM 205522162. Video ini dibuat untuk memenuhi perbaikan nilai tugas mandiri yang beberapa waktu lalu tidak dikerjakan. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide sebelumnya. Pada video ini saya akan membahas tentang logika predikat. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Logika predikat. Pengertian logika predikat. Logika predikat adalah perluasan dari logika proposisi di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok. Logika proposisi dalam kurung ingat kembali menganggap proposisi sederhana dalam kurung kalimat sebagai entitas tunggal. Sebaliknya, logika predikat membedakan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Predikat menghasilkan penjelasan tentang individual atau subjek dari pernyataan tersebut dalam kurung term. Istilah dalam logika predikat atau komponen-komponennya. Yang pertama adalah term, kemudian predikat, kuartor, fungsi proposisional, universal, dan eksistensi. Istilah dalam logika predikat atau komponen-komponennya. Yang pertama adalah term. Term atau subjek sama seperti kata benda atau kata ganti, atau bisa juga disebut objek. Contohnya badu, manusia, angka, X, dan lain-lain. Istilah dalam logika predikat atau komponen-komponennya. Yang kedua yaitu predikat. Predikat menghasilkan penjelasan tentang individual atau subjek dari pernyataan tersebut term. Contoh, kakak tidur di lantai. Predikatnya adalah tidur. Ibu menjual papaya di pasar. Predikatnya adalah menjual. Mereka mahasiswa UNU Lampung. Predikatnya adalah mahasiswa. Lanjut. Kemudian fungsi proposisional. Pada logika predikat, setiap predikat diberi nama yang diikuti oleh daftar argumen. Daftar argumen ditutup dengan tanda kurung biasa. Predikat dalam kurung term 1, term 2. Fungsi proposisional. Contoh, Nyani adalah ibunya Ratna. Dengan konstanta ibu, untuk mengekspresikan predikat adalah ibu dari, ditulis ibu dalam kurung Nani, Ratna. Cara penulisan dapat diganti menjadi variabel M untuk predikat, N untuk Nani, dan R untuk Ratna. Sehingga dapat ditulis M buka kurung N, R tutup kurung. M buka kurung N, R tutup kurung disebut fungsi proposisional. Pernyataan A dalam kurung X disebut nilai proporsional A pada X. Lanjut. Aturan penulisan fungsi proposisional. Predikat ditulis dengan huruf besar, term ditulis dengan huruf kecil. Untuk individu tertentu, misalnya nama orang, ditulis dengan abjad pertama huruf kecil. Untuk individu yang umum, misalnya manusia ataupun binatang, ditulis E, Y, Z. Perhatikan urutan term. Ibu, buka kurung Ratna, Nani, berbeda dengan ibu, dalam kurung Nani, Ratna. Selanjutnya kuantor. Ada dua kuantor dalam komponen logika predikat. Yang pertama universal, yaitu selalu bernilai benar dalam kurung A. Kuantor eksistensial, dalam kurung bisa bernilai benar atau salah dalam kurung E. Kuantor universal tidak berlaku untuk pernyataan ada bilangan prima yang genap. Kesimpulannya, logika predikat adalah perluasan dari logika proposisi di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok.
Istilah dalam logika predikat atau komponen-komponennya. Yang pertama adalah term. Term itu kata benda atau subjek. Kemudian predikat. Predikat itu properti dari term. Kemudian fungsi proposisional atau fungsinya. Kemudian kuantor. Universal yang selalu bernilai benar dalam kurung A terbalik. Eksistensial bisa bernilai benar atau salah dalam kurung E terbalik.